Nah, di titik inilah banyak sekali orang yang menyerah. Nah, menghadapi penolakan, gimana sih caranya kita biar bisa santai aja ketika menghadapi penolakan? Sekarang nih pertanyaannya, dalam kehidupan sehari-hari atau di dunia ini apa sih yang tidak memiliki potensi penolakan? Contoh kecilnya aja nih, kalau misalkan kita mau minta tolong suami diantar kemana, nggak mesti kan diterima. Atau ketika kita mau ngajak temen ngafe bareng, mall bareng, kadang pun seperti itu kita ditolak, tapi kita enjoy aja, biasa aja, karena memang itu hal yang lumrah. Nah, coba deh kalau teman-teman mau menerapkan hal itu semua dalam melakukan bisnis. Ketika kita menghadapi penolakan dalam bisnis, maka aku yakin teman-teman itu akan lebih santai untuk menjalani bisnisnya meskipun penolakan-penolakan itu terus ada. Jadi gini loh teman-teman, penolakan dalam sebuah bisnis itu adalah proses. Itu pasti kita nggak bisa menolak untuk tidak mendapatkan penolakan, karena memang itu sebuah proses yang pasti akan teman-teman temui di bisnis apapun, di bisnis manapun. Nah, sekarang kalau katanya Ibu Mana itu kayak gini, penolakan itu ibarat kita meminum obat. Jadi untuk apa sih kita minum obat? Supaya tubuh sehat, supaya tubuh jadi lebih baik kayak gitu. Meskipun obatnya itu pahit, tetap aja ditelan, terusin aja ditelan. Sama halnya ketika kita mengalami penolakan dalam sebuah bisnis. Anggap aja itu sebuah obat agar bisnis kita itu mau berkembang, supaya finansial kita itu jadi sehat gitu teman-teman. Nah, tapi teman-teman, yang terpenting itu adalah sebuah niat. Kalau teman-teman udah diawali dengan niat yang hanya semata-mata mau dapat bonus banyak, mau dapat naik level, aku yakin ketika teman-teman itu mengalami penolakan, itu juga akan rasanya itu akan lebih berat daripada teman-teman udah punya niat untuk menjadi jalan rezeki untuk orang lain, untuk bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau aku pribadi nih ya, coba deh sebelum kita menebar peluang, kita itu juga harus mendahului dengan niat yang baik gitu teman-teman. Jadi meskipun kita itu menghadapi penolakan, kita nggak akan yang terlalu berat gitu, karena emang bukan di sini jalan rezekinya dia, bukan di sini pilihan dia untuk sukses, karena memang setiap orang tuh punya pilihan, dimanapun dia mau memperjuangkan kesuksesannya itu boleh, nggak ada paksaan sama sekali. Nah teman-teman, sebagai member Oriflame aja, ada yang dia itu memilih untuk berpikir di sini ini memang benar-benar tempat dia untuk meraih kesuksesan, benar-benar menjadi bisnis masa depan. Tapi ada juga yang dia tuh santai, masih banyak yang lain, cuma gini aja, di jalannya itu emang bukan seserius kita. Nah teman-teman, jalanlah tanpa harus noleh kanan kiri. Teman-teman terus aja nyari, pasti kalau teman-teman terus berusaha itu akan menemukan, akan diterima, akan bertemu sama orang-orang yang mau menerima teman-teman, tapi mereka memang benar-benar orang yang pantas untuk sukses di jaringan teman-teman. Dan juga yang terpenting, kalau teman-teman mau kuat, maka teman-teman akan dipertemukan dengan orang-orang yang kuat juga, yang mau mandiri juga, yang serius juga, dan juga benar-benar menganggap bisnis ini adalah bisnis yang untuk kesuksesan masa depan. Yang terpenting terus berusaha untuk jadi lebih baik dan koreksi diri sendiri, karena orang yang hebat hanya akan diterima oleh orang yang hebat pula. Orang yang mandiri juga akan hanya diterima oleh orang yang mandiri juga. Berhenti untuk menolak penolakan, karena penolakan itu adalah hal yang pasti teman-teman hadapi dan memang harus dihadapi. Itu adalah sebuah proses yang kita harus benar-benar menikmati.